atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Ya saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak ngejawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa saya bisa memilih Islam itu awalnya sih karena saya mungkin kalau dibilang terlalu mendalami agama saya sebelumnya. Saya benar-benar berusaha supaya jadi seorang Kristen yang taat, dan alhasil saya malah menemukan sebuah kebenaran lewat belajar Alkitab. Lalu saya bergaul juga kan waktu sekolah dasar saya di negeri, jadi banyak teman-teman muslim saya yang sering membicarakan agama mereka gitu. Dan yang bikin saya mulai penasaran itu di saat teman-teman saya ngobrol, mereka bilang, kata guru ngaji aku, orang Kristen sebaik apapun nggak bakalan masuk surga katanya, seperti itu. Jadi saya mulai penasaran lah, kan saya kirain semua orang bisa masuk surga kan, yang penting baik gitu kan. Dan mulai dari situ saya mulai penasaran banget tuh sama Islam. Saya mulai belajar, mulai mencari lebih dalam seperti itu. Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, ada di bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Saya kan sering jajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Dan saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram. Dari situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak ngejawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu, seperti itu. Dan banyak dari keluarga saya itu, kemudian itu saya tertarik juga kenapa di Islam, karena saya kan sering ikut pelajaran agama Islam juga waktu sekolah dasar itu. Saya kaget kenapa, karena orang-orang Islam juga mempelajari apa yang saya pelajari di agama saya, dari cerita nabi-nabi. Dan yang paling bikin saya shock itu waktu guru saya menjelaskan kisah Nabi Isa yang katanya nggak disalib tapi diangkat ke atas langit gitu. Saya tuh sempat pindah dulu dari sekte Gemim, dari Protestan Pantekosta itu saya sempat pindah ke Advent dulu. Iya, tahun 2015 tuh. Karena menurut saya yang paling mendekati ajaran Nabi Isa itu Advent dibanding yang lain. Ya udah pengen masuk Islam sebenarnya, cuman masih tertahan karena saya juga masih di bawah umur, masih 4, dan waktu itu saya dipindahin ke Manado kan sama ibu saya, dan di sana juga saya susah menemukan lingkungan Islami. Ya saya mau nggak mau saya masuk ke keluarga saya yang Advent, ke lingkungan itu, karena itu yang aman sih untuk makanan-makanan haram seperti itu. Saya lebih aman di situ. Saya tuh pengen syahadat tuh udah lama banget, dan yang bikin saya makin yakin untuk syahadat itu di saat SMP, karena kakek saya muslim, saya sering tuh baca-baca tafsir Al-Quran kan, bahasa Indonesianya. Dan satu hari saat saya lagi baca lagi, saya nggak tahu kenapa ya, kayak spontan aja gitu, saya kan menemukan ayat di surat Al-Maidah ayat kalau nggak salah 82, saya tiba-tiba nangis, nggak tahu nangisnya nangis kejer, nggak tahu kenapa. Itu saya orang baca doang, padahal nggak. Dibilang kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan kamu akan mendapati yang paling berkasih sayang dengan kamu, yaitu adalah orang-orang yang bilang diri kami adalah Nasrani gitu kan. Saya nggak tahu, itu saya nangis kejer di situ, nangis banget lah pokoknya. Tanpa saya sadari saya nangis. Saya mulai yakin karena 2017 saya udah mulai
udah mulai jarang ke gereja gitu, udah mulai jarang ke gereja karena saya udah ikut keluarga saya yang Islam. Saya udah ini Kak, udah belajar puasa, ya sia-sia apa yang saya lakuin gitu. Ya udah akhirnya saya setelah pemikiran panjang, maksudnya merenung yang cukup lama, akhirnya saya mutusin itu 27 Agustus 2017 ingat saya, akhirnya saya mutusin untuk syahadat ke Mas. Perasaan saya sih gimana ya, pertama-tama ya saya kan itu tuh waktu subuh tuh saya minta teman saya temenin. Tuh setelah itu kan teman saya sholat subuh dulu, saya masih di rumah. Ya kan emang dari DKM saya disuruh ikut dulu, tapi kan saya belum ngerti apa-apa kan, nggak ngerti cara sholat, nggak ngerti apa. Udah saya tunggu di rumah. Dari situ udah ada godaan-godaan katanya, apa ntar aja ya, abis lulus sekolah, apa udah abis kerja aja. Padahal itu udah udah bilang ke DKM mau syahadat hari itu. Saya kayak godaannya gede banget, kayak udahlah ntar aja kalau udah bebas itu. Ya udah akhirnya ternyata teman saya nyamperin ke rumah. Ya udah akhirnya godaan itu hilang semua dengan sendirinya. Rasanya beda, nggak pernah saya rasain sebelumnya seumur hidup tuh waktu saya masuk ke masjid itu. Ya setelah saya syahadat sih kayak gimana ya, lega tapi takut juga, soal kan ibu saya nggak tahu kan, saya masih sembunyi-sembunyi. Ya takut tapi lega lah gitu sih Kak, perasaan setelah syahadat. Itu saya yakin karena saya juga pernah dikasih tahu sama guru saya kalau setiap nabi dan rasul yang diutus itu hanya membawakan agama Islam yang mengesahkan Allah Ta'ala gitu. Mereka juga mempunyai konsep ketuhanan walaupun sudah tercemar, tapi mereka tetap memiliki satu Tuhan yang Maha Esa. Mereka bilangnya kayak seperti Sang Hyang. Pertama wudhu aja deh, itu rasanya enak banget, nggak tahu kenapa. Terus waktu saya mulai sholat jamaah sama jamaah lain di masjid, saya nggak tahu kayak saya beneran diperhatiin sama Allah gitu. Saya beneran kayak dilihat banget gitu. Saya itu sensasi paling nikmat yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Nggak pernah saya sebelumnya ngerasain kayak gitu. Kalau waktu masih Kristen itu, saya ngerasain kayak ya berusaha untuk enak tapi takut, nggak tahu, ada rasa takut yang besar banget di situ. Waktu saya beribadah sebagai seorang Nasrani, itu saya lebih besar rasa takut daripada kelezatan dalam ibadah itu kan. Menurut saya nggak berat sih ya. Ya asal gimana kita ikhlas aja. Karena kan kita memang sebagai manusia itu diciptakan bukan untuk apa ya, di dunia bukan untuk senang-senang, tapi untuk ibadah. Cuma untuk ibadah Allah ciptain kita. Jadi ya semua yang kita lakuin ini harusnya bernilai ibadah di sisi Allah gitu, harusnya. Kalau kita mau, saya itu sebuah beban jika kita ikhlas. 3 pekan atau 1 bulanan itu akhirnya ibu saya nanya kabar saya dong lewat sosial media. Saya nanya gimana kabarnya, baik. Dan tiba-tiba sebelumnya nggak pernah ibu saya nanya kayak gini, katanya kan saya dipanggil Mas sama ibu saya, Mas masih ya asal KTP aja gitu loh. Saya kaget kan, terus saya mikir dulu gimana ya cara ngasih taunya. Akhirnya Allah yakinkan hati saya, katanya ya udahlah, ridho nggak ridho yang penting kan maksudnya ibu kamu ridho atau enggak, kita menurutin orang tua kalau sesuai kehendak Allah aja gitu. Ya udah, akhirnya saya jelasin semuanya dari awal sampai akhir. Saya bilang ya ini udah keputusan Mas, udah jangan marah ya. Saya bilang kayak gitu ke ibu saya. Dan ibu saya nggak ngerit sama sekali pesan saya gitu. Nah setelah libur sekolah kan saya ke Bandung kan, pulang ke rumah ibu. Setelah itu saya sengaja sholat depan ibu saya, atau saya sengaja ngajak adik-adik saya kan muslim, saya ajak ke masjid, dan respon ibu saya cuma diem.
2020 saya sempat bertengkar hebat sama ibu saya. Jangan ditiru, ini soalnya durhaka kan sama orang tua saya, soalnya sampai bentak-bentak. Jadi ibu saya tuh, karena ibu saya gini, ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal gaib, kalian Nasrani. Terus saya dalam hati ketawa, kata gak mempan. Maksudnya kan saya tahu, saya percaya yang gaib, saya tahu alam kubur ada, para jin itu ada, saya tahu, saya percaya, saya mengiman.